dalam rilis ya yang kita sebarkan, kita karena di luar tidak tercatat di petugas TPS di PPS. ya? PPS ya. Jadi ini bisa jadi adalah dalam tanda kutip ya, saksi hantu. Kan dalam perang sebenarnya musuh yang tidak bisa dikalahkan adalah yang tidak terlihat. Jadi kami mempersiapkan saksi hantu. Sebenarnya yang kami ingin jaga adalah kepentingan Indonesia. Ini hak semua warga negara untuk memastikan bahwa pemilu ini jurdil kan. Ini juga bukan hanya soal kepentingan Pak Anies atau kita mau berikan ke Pak Anies. Kami tidak bekerja untuk Pak Anies. Kami bekerja untuk Indonesia. Karena jujur dan adil itu adalah hak warga negara, hak semua kita. Jadi dengan begini juga kami ingin memastikan bahwa di kubu Pak Anies juga tidak boleh terjadi hal yang merugikan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Freedom Talk, berjumpa kembali bersama saya Cahya Gunawan. Kali ini saya mengundang Koordinator Sahabat Anies Internasional Dr. Roby Nurhadi. Ini menjelang Pilpres ini tiap calon presiden pasti punya tim relawan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini Sahabat Anies Internasional ini khusus mengkoordinasikan para relawan simpatisan yang berada di luar Indonesia atau di luar negeri. Nah, untuk mengetahui tugas dan aktivitas dari Sahabat Anies Internasional ini, kita langsung aja menyapa Dr. Roby Nurhadi yang sehari-hari beliau adalah dosen di Universitas Nasional Jakarta. Assalamualaikum, Mas Roby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Mas atau Bung atau apa? Bebas. Bebas. Kayaknya lebih enak Mas Roby ya. Seperti freedom yang bebas. Bebas. Mas Roby aja kayaknya, saya kan lebih gitu ya. Nah, Mas Roby, ini koordinator Sahabat Anies Internasional ini atau SAI ini apa urgensinya perlu dibentuk atau apa tujuannya lah kira-kira gitu. Sejak kapan? Pertama, faktanya adalah banyak orang Indonesia yang tinggal di luar negeri dan mereka punya hak sebagai warga negara yang sama. Ada berapa tuh? Kalau berdasarkan catatan KPU saja, pemilih di luar itu ada lebih dari 3 juta orang. Berarti kalau keseluruhan pemilih 204 juta, ya, itu yang 3 jutanya itu di luar. Di luar ya? Oh, iya. Di berapa negara tuh, Mas Roby? Hampir lebih di sekitar 100-an lah. 100 negara ya. 100 negara? Kurang lebih ya. Oh. Meskipun yang kumpulannya di beberapa negara besar. Iya. Tapi merata. Di Afrika ada, di Eropa, Timur Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara apalagi. Paling banyak populasinya warga Indonesia kita di mana? Sekitar Malaysia. Bukan di Amerika ya? Iya. Atau di Arab gitu enggak? Di Arab lumayan. Oh, iya. Di Eropa juga lumayan. Malah aktif di London misalnya atau di Belanda. Iya. Apa nanti menjadi tugas atau aktivitas dari SAI atau Sahabat Anies Internasional ini apa aja? Ya, yang terpenting sebenarnya memastikan bahwa gagasan atau narasi Pak Anies itu sampai ke warga negara kita di luar. Jadi mereka menjalankan fungsi sosialisasi. Pada saat yang sama, sebenarnya dengan kehadiran SAI itu menjadi ruang saluran untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara kita itu bisa tertangani dengan baik. Tentu kenapa kemudian ada headline tertangani, karena sebelumnya belumlah secara kuat
tertangani. Kita ambil contoh bagaimana kisah COVID-19. Saya ambil contoh dari negara terdekat saja. Bagaimana kemudian penanganan warga negara tempatan itu jauh lebih baik ya, dibanding kemudian warga negara kita yang ada di sana. Padahal kan kewajiban negaranya sama dan hak warga negaranya juga sama. Ini salah satu contoh. Khusus misalnya di Malaysia itu kan banyak yang karena dulu kebijakan pintu terbukanya Datuk Hussein on tahun 70-an yang mereka masih menyisakan persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah dokumentasi dokumentasi kependudukan maksud saya. Kewarganegaraan. Ya, kewarganegaraan yang itu kemudian masih harus diselesaikan, yang kalau tidak diselesaikan maka itu akan merugikan warga negara kita. Terutama dari potensi-potensi kemudian membuka ruang penyelewengan aparat di sana misalnya. Saya kebetulan S3 di Malaysia, jadi kurang lebih hampir 5 tahun saya bisa memahami situasi warga negara kita di sana. Nah, oleh karena itu setelah saya diamanahi sebagai koordinator SAI pada kurang lebih Idul Fitri tahun ini, saya adalah koordinator yang ketiga. Jadi SAI ini sudah ada dulu mandat dari Pak Anies melalui organisasi relawan namanya ABRI, memang untuk mengurusi ini. Nah, kita waktu itu membuat apa yang disebut dengan visi internasional Anies Baswedan. Nah, melalui visi internasional itulah kemudian kita ingin mengetahui seperti apa visi Pak Anies, baik dalam konteks Indonesia di panggung dunia maupun pemerintahan ke depan yang keberpihakannya seperti apa kepada warga Indonesia di dunia. Itu. Seperti apa tuh Mas Robi? Pak Anies misalnya ya, Pak Anies itu kan selalu memastikan bahwa setiap kita itu harus punya 3 identitas. 1 warga lokal, ya, Jakarta. 2 warga nasional, dan ketiga warga internasional. Dengan warga internasional ini, beliau ingin memastikan bahwa bukan jadi masalah kalau kemudian mereka itu berkiprah di luar, tetapi yang jadi masalah kalau kemudian berkiprah itu tidak merasa happy karena itu bagian dari kontribusi Indonesia di dunia. Oleh karena itu Pak Anies mendorong untuk kita memastikan dimanapun identitas kita ada di situ, disitulah kemudian Indonesia dibawa. Itulah yang memungkinkan kemudian Indonesia mungkin jadi pemimpin dunia karena tidak lagi berpikir domestik, tetapi berpikir bagaimana keluar. Tentu dengan catatan bahwa hak-hak warga negara itu bisa terperhatikan sehingga ke depan tentu fungsi kedutaan itu tidak lagi sebagai fungsi-fungsi administratif dan tambahan bonusnya, tetapi memang betul-betul fungsi-fungsi yang juga masuk ke wilayah keamanan, pelayanan dan pengembangan. Jadi hak pengembangan itu tidak terhenti pada saat mereka ada di luar. Mas Robi, itu dari 3 juta lebih warga Indonesia yang ada di luar, ini yang ada di Malaysia ini berapa? Kalau catatan saya dulu ya, 3 juta itu kan 3 juta pemilih. 3 juta pemilih 3 juta pemilih. Tetapi tentu di luar pemilih kan ada yang lain. Kalau zaman saya dulu ya, itu sudah tembus di angka lebih dari 2 juta. Di Malaysia aja? Di Malaysia saja. Gitu. Dan kebanyakan TKI? Atau yang belajar? Ya tentu yang bermastautin istilahnya, tinggal di sana. Dan mereka tentu mengembangkan kehidupannya. Kita memang belum update lagi apakah kemudian mereka itu sudah mulai bergeser ke warga negaraannya ya, dengan ada IC biru, IC merah dan lain sebagainya. Gitu. Itu yang kemudian kita mestinya memang bisa mengetahui itu. Sebab apa? Ini kan berkaitan juga dengan politik kependudukan, berkaitan dengan hak dan tentu memastikan bahwa mereka tidak dui
warga negara, terutama di wilayah-wilayah perbatasan, seperti di Pulau Sebatik, ya kan? Kemudian di daerah Jagoy Babang yang ketemu dengan Sarawak, ya, dan lain sebagainya. Mas Robi, ini kan sahabat Anies Internasional ini tentu saja bukan hanya untuk mensosialisasikan visi Pak Anies ya, Pak Anies Baswedan, tapi juga bagaimana mengawal suara-suara yang suara-suara pemilih dari luar ini. Nah, apa yang sudah dan akan dilakukan untuk mengawal mensosialisasikan, mengawal surat suara lah kira-kira gitu supaya aman gitu. Ya, ini yang menarik karena saya harus menyampaikan bagaimana proses kemudian kita menangani upaya untuk mengamankan suara. Jadi setelah visi internasional itu kami gelar dan Pak Anies menyampaikan pandangannya, lalu waktu itu ada apel siaga Nasdem di Gelora tanggal 16 Juli. Kami karena bagian dari relawan, ya tentu berpartisipasi. Nah, terus kemudian SAI itu menginisiasi untuk tidak lagi bicara SAI, tetapi bagaimana kita melayani semua relawan Pak Anies. Sehingga di tengah turbulensi bahwa kemudian ini boleh untuk relawan atau bukan, ini berkaitan juga dengan undangan ke partai koalisi atau tidak, gitu. Kami menginisiasi saja bahwa kami diminta untuk memastikan bisa hadir, maka kita buat waktu itu WhatsApp grup kehadiran pada tanggal itu. Dan di luar dugaan, jumlah total satu WhatsApp group itu kan 1025. Dan itu tidak cukup. Akhirnya kami buka pendaftaran yang kedua. Tidak cukup juga. Sampai kemudian melebihi maksudnya? Melebihi. Artinya itu sudah lebih dari 2000. Akhirnya kami buka pendaftaran WhatsApp group yang ketiga. Dan tentu luar biasa. Kami tentu buka posko dan kami tidak pernah ketemu karena memang di SAI ini karena dasarnya kita ngelola yang di luar, yang tidak terbiasa onsite, maka kami berlakukan juga itu untuk yang domestik. Jadi tidak ada pertemuan saat kemudian kami akan ada satu acara, tetapi kami menggunakan metode Zoom dan lain sebagainya. Yang terpenting kan sistematis, prosesnya jelas, dan itu yang kemudian terjadi. Jadi dari kurang lebih 2000-an lebih yang akan hadir itu, kami mengundang sukarelawan para penerima relawan yang daftar. Itu yang hadir itu maksudnya offline atau online? Yang hadir di apel siaga itu? Onsite ya? Tapi rekrutmennya online. Online, oh iya. Dan kami membuka sukarelawan penerima, karena kan ngelola 2.000 orang kan banyak. Itu yang daftar lebih dari 200 orang. Jadi penanganan yang lebih dari 2.000 itu, waktu itu tercatat 2.700 orang, itu menjadi mudah karena para sukarelawan yang menerima. Nah, disitulah kemudian terjadi pertama penambahan member SAI yang kemudian lebih dari 2.000, yang sekarang masih standby saja dalam WhatsApp group itu ada 2.400 yang standby di WhatsApp group di luar yang grup sahabat Anies Internasional dan lain sebagainya. Dan itu tersebar dari Sabang sampai Merauke gitu. Dan kemudian kami mengalami penambahan negara-negara yang kemudian bergabung. Dan kemudian mereka tentu berharap ingin ada satu pertemuan yang gagasan akhirnya adalah bagaimana mengamankan suara Pak Anies. Nah, melalui pertemuan kita diskusi, minta saran, kita mendengar, bahkan mungkin tokoh-tokoh media yang famous dan kemudian bergabung ke Pak Anies pun kami minta masukannya. Sampai kemudian kita berpikir bagaimana kita tidak lagi bicara bagaimana memenangkan, tetapi bagaimana mengamankan kemenangan. Jadi gerakan ini tagline-nya adalah menangkan dan amankan kemenangan. Wah, jadi one step ahead lah ya. Ya, sebab kita
mungkin juga punya pengalaman masa lalu ya. Iya, iya. Kita fokus kepada kemenangan, tapi kita abai mengamankan kemenangan. Nah, karena dasar itulah kemudian kita melakukan beberapa pertemuan, tentu dengan para ahli, lantas kemudian kita berhitung. Nah, berdasarkan catatan KPU, kita itu punya TPS kurang lebih kalau di dalam negeri ada 820 ribuan. Kalau di luar negeri? Di luar negeri itu ada kurang lebih 3 ribuan. Jadi kalau dijumlahkan itu sekitar 823 ribuan. Ya. Lalu saya genapkan lah. Saya hitung saja 825 ribu. Ya. Di TPS itu idealnya tidak boleh satu. Kalau satu tiba-tiba dia sakit perut, ya kan? Atau apalah gitu dia sakit dan sebagainya, maka akan terjadi masalah di situ. Maka kemudian kita hitung kali 2. Maka muncullah angka 1,65 juta. Apa tuh? Relawan? Gerakan. Oh, gerakan. Yang mau kita rekrut untuk memastikan di tiap TPS itu ada 2 orang. Saksi ya? 2 orang saksi. Tapi saksi ini dari adalah unsur relawan? Relawan atau bukan relawan. Bahkan saya tidak dalam rilis ya yang kita sebarkan, kita karena di luar tidak tercatat di petugas TPS ya. Jadi ini bisa jadi adalah dalam tanda kutip ya saksi hantu. Kan dalam perang sebenarnya musuh yang tidak bisa dikalahkan adalah yang tidak terlihat. Betul. Jadi kami mempersiapkan saksi hantu. Dia tidak perlu mendaftar. Bahkan dalam daftar di POM kami pun dia tidak perlu namanya sama dengan KTP. Tapi kami perlu memastikan bahwa dia adalah warga negara Indonesia. Oke, tugas mereka apa tuh? Tugas mereka sebenarnya sederhana saja, memotret C5. Gitu. C5 itu yang ada di KPPS, di TPS ya? Betul. Dan itu kan sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja. Gitu. Dan dia hanya perlu mengirimkan itu saja ke dalam POM atau link ya, yang nanti kita akan sampaikan jelang-jelang pemilihan. Jadi kami sudah menyampaikan bahwa pendaftaran ini akan kami tutup pada tanggal 14 Desember. Desember tahun ini? Desember tahun ini. 2003 ya. Lalu kemudian kami gunakan sisanya untuk memberikan panduan teknis bagaimana mereka bekerja dan kemana mereka akan mengirimkan C5 itu. Selain mengirim C5, kalau ada kecurangan, keributan, itu termasuk bisa dikirim juga itu? Sebenarnya fungsi kami lebih kepada pembangunan data yang memungkinkan ya, kalau terjadi kecurangan, kami punya bukti. Proses yang lainnya itu ditangani oleh yang lain. Oleh karena itu kami tidak harus berbenturan dengan misalnya organisasi lain yang melakukan hal yang sama. Yang saya kira juga yang lain melakukan hal yang sama. Jadi nanti saksi hantu itu berapa jadi? Kami berharap 1,65 juta. Itu di dalam dan di luar negeri. Kan nggak mungkin kami mengamankan yang luar, tetapi yang dalamnya enggak. Itu berarti kalau dia mau capture C5, artinya dia harus minta izin ke petugas KPPS dong, gitu atau gimana? Nanti teknisnya gitu di lapangannya. Saya kira itu satu hal yang terbuka ya. Jadi bisa di capture. Oh iya, karena ditempel ya. Ya, hasilnya sekian. Tentu kita akan ajarkan bagaimana mendapatkan C5 itu. Ya kan di situ ada misalnya saksi dari Partai Nasdem. Atau partai yang berkoalisi membentuk koalisi pendukung Pak Anies. Sekarang kan ada PKB misalnya. Kan bisa meminta dan lain sebagainya. Beliau dari Sahabat Anies Internasional. Dia resmi, kita yang hantu. Kita yang hantu. Bagus nih judulnya. Jadi kita mempersiapkan pasukan hantu. Iya, pasukan hantu. 1,6 juta. 1,65 juta. Untuk mengawal dan mengamankan. Memenangkan dan mengamankan. Kalau ada 2 di TPS saja, 2 suara untuk ke Pak Anies, sudah berapa? Paling tidak SAI, kalau memang ini terwujud 1,65 juta, kontribusinya 1,65 juta itulah. Jelas gitu. Ya kan? Gitu. Kan lumayan. Gitu. Mas Robi, ini kalau begitu, Sahabat Anies Internasional ini
skupnya nggak hanya internasional dong kalau gitu ya. Membernya maksud saya. Kalau dari penjelasan tadi berarti dia dari dalam negeri juga, apalagi ada saksi hantu segala macam itu. Nah, jadi apakah ini tidak overlap sama jaringan-jaringan relawan yang lain, sahabat Anies Indonesia Internasional ini? Justru ini menguatkan. Oh, karena SAI itu bergerak bahasanya lebih sederhana. Kami tidak perlu ada pertemuan. Kami tidak perlu ada iuran. Ada hal-hal yang kemudian mewajibkan kepada anggota. Namanya relawan ya sukarelawan. Mereka harus rela dan happy. Itu yang kami bangun. Kami pun juga tidak mengklaim bahwa mereka yang masuk itu adalah anggota SAI, enggak. Siapa saja. Sebab kita sifatnya ad hoc. Sama dengan waktu di GBK 16 Juli itu ad hoc saja. Kami melayani untuk semua, sejauh mereka mendukung Pak Anies kami layani. Iya. Melalui online pendaftarannya. Melalui online. Iya. Dan mereka datang ke sana dikasih atribut, dikasih minum. Yang datang berapa tuh? Yang lewat daftar online terus yang datang berapa? Daftar online sekitar 2,7 yang tercatat ya. Sekarang yang masih standby ini di WhatsApp itu 2,4, berarti kan ada kurang lebih 300-an yang mungkin keluar karena satu lain hal ya gitu. Dan yang hadir tentu boleh jadi lebih. Waktu itu? Oh. Gitu. Karena kan pintu masuknya kami posting di gate 4, ada yang masuk macam-macam dan sebagainya. Jadi kenapa kemudian kami menyempurnakan ya, dengan juga menghadirkan yang di domestik, karena kan kami tidak mungkin menangkap tikus, ya kan? Dapat di situ, kami biarkan di lubang yang lain. Dan kami tidak ada masalah nanti misalnya kami kolaborasi misalnya dengan Bakorsi, atau ada Quick Kianggi juga buat, kan? Dan lain-lain sebagainya. Kita bisa saling melengkapi. Misalnya SAI punya TPS terkonsentrasi di luar negeri, yang di dalam negerinya banyak Bakorsi. Nanti kita, toh saya juga sudah sempat ditanya oleh teman-teman Bakorsi, kita siap kolaborasi. Ya, sekarang kita bekerja saja dulu. Toh dengan POM yang kami sebarkan itu kan sudah banyak juga yang datang. Dan kami simpel sih. Mereka datang melalui Google POM itu, yang simpel kami tinggal ngecek seminggu sekali atau kalau mau setiap hari siapa saja yang sudah daftar dan sebagainya. Dan itu aman. Sebab penanganannya dengan sekuat mungkin menghargai privasi. Kami tidak mengatakan serahasia mungkin ya, gitu. Tapi intinya adalah kami ingin menjaga mereka-mereka yang ingin menjadi saksi hantu itu tetap menjadi hantu, tidak ketahuan. Ini Mas Robi, ini kan nanti saya membayangkan kalau dia jadi saksi hantu mengirim C5, mungkin di waktu yang sama, serentak ya kan, itu sistem backup datanya gimana, IT-nya itu, persiapannya seperti apa itu? Kami sudah mempertimbangkan itu, kami didukung oleh para ahli, tapi kami tidak bisa menyampaikannya di sini. Pokoknya udah siap lah itu ya. Jadi memang dunianya sekarang dunia digital dan sekarang proof itu atau alat bukti itu bisa dari dunia digital juga kan, yang disimpan di dunia digital. Gitu. Jadi memang Bang Yahya, sebenarnya yang kami ingin jaga adalah kepentingan Indonesia. Ini hak semua warga negara untuk memastikan bahwa pemilu ini jurdil kan? Jujur dan ini adil. juga bukan hanya soal kepentingan Pak Anies atau kita mau berikan ke Pak Anies. Kami tidak bekerja untuk Pak Anies. Kami bekerja untuk Indonesia. Karena jujur dan adil itu adalah hak warga negara, hak semua kita. Jadi dengan begini juga kami ingin memastikan bahwa di kubu Pak Anies juga tidak boleh terjadi hal yang merugikan yang lain. Itu jadi fair. Kita relawan yang ingin memenangkan secara terhormat, oleh karena itu hindari cara-cara yang tidak terhormat. Itu di SAI paling tidak kami garansi bahwa kita ingin memastikan bahwa kita harus menang secara terhormat dan kita tidak boleh merusak kehormatan orang lain. Mas Robi, ini kita kan memang harapannya masyarakat ini, pemilu ini diselenggarakan dengan jurdil ya, jujur dan adil. Tapi dalam pelaksanaan seringkali
berbeda ya, ada kecurangan segala macam. Nah, apakah sahabat Anies Internasional ini sudah memetakan atau mengumpulkan kasus-kasus kecurangan dalam pemilu? Modusnya seperti apa, bagaimana gitu. Mengantisipasinya seperti apa gitu. Kami tentu suka juga diundang oleh tim yang concern menangani ini. Ya. Saya kira di kalangan relawan sudah dikenal siapa saja orangnya. Bahkan mungkin Pak Refli Harun juga dulu hadir, saya ada di situ, dan saya tentu mengusulkan. Jadi SAI mengusulkan hal yang lebih preventive action, bukan curative action saja. Jadi jangan kemudian kita bicara setelah terjadi kecurangan apa yang kita lakukan. Tapi kita harus mencegah kecurangannya. Dengan cara apa? Nah, ini yang tidak bisa saya ungkap di sini. Karena ini tentu pendekatan yang sifatnya tidak umum. Tetapi kita ingin memastikan bahwa hak rakyat yang lebih besar untuk mendapatkan pemilu yang jurdil lebih bisa kita amankan, kita delivery daripada keinginan orang-orang yang ingin menang tetapi caranya curang. Itu. Mas Robi, menurut Mas Robi, dengan sistem seperti sekarang, pemilihan dengan suara-suara, itu dibandingkan dengan e-voting misalnya, kira-kira lebih fair yang mana? Untuk menghindari kecurangan loh, kita bicara soal itu. Saya kira plus minus ya. Gitu. Pola e-voting sebenarnya bagus kalau tingkat kesadaran masyarakatnya memungkinkan dia untuk melakukan pemilihan secara elektronik. Dan ini kan sudah pernah dilakukan ya, di beberapa organisasi tertentu. Bahkan waktu saya jadi pengurus PPI Malaysia, kami juga menelurkan gagasan-gagasan seperti itu untuk menghemat, apalagi kalau kita kuliah di luar negeri itu kan kampus-kampusnya tersebar di tempat yang jauh. Gitu. Mau nggak mau kan harus cari cara untuk memastikan mereka bisa tertampung dengan cara yang cepat. Dan masalah yang kedua adalah soal keamanan. Keamanan yang berkaitan dengan sistem ya. Nah, disinilah yang kita masih ragu. Kalau misalnya KPU melakukan itu, KPU kan juga misalnya harus ada vendornya, ya kan? Nah, vendornya ini siapa? Nanti rebutannya di vendor, perangnya di vendor. Gitu. Jadi vendor menjadi sangat begitu penting ya untuk memastikan ya, karena siapa yang bisa merayunya, membelinya, dia memenangkan Indonesia. Itu aja masalahnya sebenarnya. Ini yang perlu kita pikirkan ke depan ya, untuk memastikan bagaimana semakin efisien, tetapi dia menjaga hal yang sangat esensial, keamanan dari kedaulatan yang ditaruh dalam sistem-sistem itu. Jadi untuk 2024 ini, menurut Mas Robi masih kertas suara masih tetap, maksudnya lebih kalau kita tadi plus minusnya itu lebih plus mana tuh? Saya tentu harus menghormati aturan main yang sudah dilakukan. Sekarang justru lebih penting memastikan pelaksanaannya itu berjalan lancar, karena itu akan melahirkan dukungan dari semua pihak dan kepercayaan kepada penyelenggara bahwa apapun hasilnya orang bisa nerima. Di sisi itu yang menurut saya jauh lebih penting, misalnya dibanding melakukan interupsi politik yang kemudian mengacaukan situasi. Ya, termasuk yang sempat ada periode ketiga, itu kan bikin gaduh. Dan tentu ini jangan pernah hadir sebab dia bisa menghadirkan masalah yang besar. Baik, Mas Robi, ini pembicaraan ini sangat menarik sebenarnya, dan mudah-mudahan bisa memberikan perspektif baru dan mencerahkan masyarakat. Dan semoga sahabat Anies Internasional ini bisa mengawal jalannya pemilu menjadi jujur dan adil. Tadi seperti Mas Robi katakan, kan bukan hanya untuk Anies tapi untuk Indonesia. Oleh karena itu, Bang Cahya, saya ingin menyampaikan sebuah pesan penting.
bahwa dengan melakukan ini kita sesungguhnya sedang melakukan pekerjaan yang tak ternilai. Jadi tidak penting kita tidak dikenal, tidak penting kita bukan siapa-siapa, yang karena itu kita merasa tidak bernilai. Itu tidak penting, karena semakin kita memberikan satu kontribusi yang penting dan kita tidak dikenal sebagai orang penting, itu semakin kita tak ternilai. Jadi don't worry, kita akan bahagia di situ. Mungkin kalau bahasa Kang Ebed itu, Ebed Kadarusman itu almarhum, baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang baik, kira-kira gitu. Cakep. Terima kasih nih atas waktunya nih Mas Robi ya. Sama-sama. Kedatangan di Studio Freedom. Mudah-mudahan pembicaraan kita bermanfaat untuk masyarakat. Demikian Sobat Freedom Talk, perbincangan kita dengan Dr. Robi Nurhadi, Koordinator Sahabat Anis Internasional. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.